Shalom saudara, Shalom. Puji nama Tuhan pagi hari ini. Oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kita yang besar, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita boleh sehat, kita kuat, kita bisa menghirup udara yang segar. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Amin saudara. Dan kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya mengundang mari sedang jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan minta Tuhan pimpin ibadah kita dari awal pertengahan sampai pada akhir. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas pagi hari yang indah, yang cerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami rindu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan kami mau serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Turunlah kiranya berkat Tuhan dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhir. Tuhan mencurahkan berkat Tuhan di dalam ibadah kami. Tuhan, kami serahkan setiap acara demi acara hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati ibadah kami. Sehingga ibadah kami mempersembahkan puji-pujian yang terindah bagi Tuhan. Ibadah kami mempersembahkan pujian pengagungan hanya bagi Tuhan saja. Buat setiap kami yang sudah hadir, kami siap meninggikan nama Tuhan. Kami siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan yang masih ada di dalam hati dan pikiran kami, kami bersama-sama kami halau, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja yang layak ada di tengah-tengah kami. Dan kami mau puji dan puja nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami berdoa buat setiap hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam rumah Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita sepanjang minggu ya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah. Kita mau nikmati hadirat-Nya pagi hari ini. Sebab Dialah pengharapan kita, hanya kepada Dia tempat perlindungan dan kekuatan kita. Mari berikan pujian pengagungan pagi Dia pagi hari ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Katakan Yesus, Kau perlindunganku. Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kau pengharapanku. Tuhan,
buat kebaikan Tuhan. Kita sudah lalui sepanjang minggu. Saya yakin kalau kita hari ini, pagi ini ada di rumah Tuhan, semua karena kasih setianya, karena penyertaannya, karena kebaikannya, karena perlindungannya yang begitu luar biasa buat kita sekalian. Mari katakan, Tuhan, Engkaulah pengharapanku Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Engkaulah perlindunganku. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari naikkan pujian bagi Dia. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh ya Tuhan dengan pujian, syukur bagimu kepadamu ya Yesus Tuhan. Kami mau beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Biar sepanjang hari Tuhan, kami mau beri penghormatan kepadamu Tuhan, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu Tuhan, kepadamu ya Allahku. Haleluya. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kebaikanmu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Hanya Kau yang layak, hanya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Bagimu segala pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kasih setiamu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, memenuhi hidup kami. Haleluya Yesus. Mari naikkan syukur pada Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan
buat setiap hal yang boleh kami alami, setiap perkara yang boleh kami alami. Terima kasih Yesus, Haleluya. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengharapan kami kepadamu tidak pernah sia-sia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Tuhan Engkaulah pengharapanku. Tuhan Engkaulah pengharapanku. Aku percaya kepadamu Tuhan. Yes, Engkaulah perlindunganku Tuhan. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kau pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian. mulutku penuh dengan pujian. Yes, hanya kepadamu Tuhan. Kepadamu, ya Yesus Tuhan. Kami mau beri penghormatan kepadamu Sepanjang Tuhan. hari ku beri Penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian. mulutku penuh dengan pujian. Yes, Lord. Kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. kepadamu, ya Allahku. Katakan kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Sebab Kau Allah yang layak kami puji, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, oh. Ku kagum hormat akan Engkau, yes Lord. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau.
bersuka cita oleh karena kasih setiamu yang ajaib. Di dalam nama Iya. Yesus. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saya undang Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik juga bangkit berdiri semua. Kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Kita mau masuki hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Kita mau bermazmur bagi Dia, bersuka cita sebab kasih setianya dalam hidup kita. Hadiratnya dengan hati bersyukur, amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan Hati bersyukur, yes. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia saat hati bersyukur, saat hati bersyukur. dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata Dalam pujian saat kami menyembah, dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, amin. masuk gerbangnya dengan pujian, Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. saat hati bersyukur, Saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian, saat kami menyembah, dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya, saat hati bersyukur, saat hati amin. bersyukur. Dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian, saat kami menyembah, dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Puji Tuhan, Dia Allah yang sangat baik, amin. Amin. Coba pengen dengar suaranya adik-adik yang ada di sebelah kanan. Yesus sungguh baik, Yesus sangat baik, amin. Mana suaranya? Yesus baik, sungguh baik, amin. Adik-adik, Yesus sungguh baik, amin. Amin. Coba sekarang angkat jempolnya tinggi-tinggi. Kita nyanyi sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya. He is so good to you, He is so good to me. Amin. Coba adik-adik tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Bangkit berdiri semuanya. Kita naikkan pujian bersama-sama.
Dia yang sudah mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Dia sungguh baik, sangat baik. Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Haleluya. Dia penuhi hatiku dengan kasih-Nya. kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus. Coba Tante Lisa pengen dengar suaranya adik-adik ya. He is so good to you. He is so good to me. Tunjuk semuanya ya. Haleluya. 1, 2, 3. He is So good to you. suaranya. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Sama-sama. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Sekali lagi. Jesus is so good to you and me. Haleluya. Tetap semangat memuji Tuhan. Coba berikan sorak-sorak yang paling keras buat Tuhan. Haleluya. Yesus hebat, Yesus ajaib dan perkasa. Dia yang hidup di dalam kita dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Biar seluruh bumi memuji namanya, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Yuk adik-adik bangkit berdiri lagi yuk. Kita masih mau memuji Tuhan. Menjadikanku lebih dari pemenang, menjadi
menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Haleluya. Perbuatannya Ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, Dia yang jadikan kita lebih dari pemenang. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Surga bumi bersorak. Surga bumi bersorak. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan percayakan pada kami. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Dan pagi hari ini kami membawa persembahan kami ke rumah Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas setiap perkembangan kami ya Bapa. Dan kiranya kasih karunia-Mu memberi kami kasih karunia untuk menerima setiap berkat Tuhan. Lebih dari apa yang kami perlukan, Engkau menyediakan bagi kami. Terima kasih buat berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan persembahan kami. Amin. Saya persilakan petugas yang melayani. Mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu.
selalu mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Tuhan, kuasa-Mu yang menggetarkan hatiku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kasih setia Tuhan itu yang memulihkan kehidupan kita. Biar pagi hari ini kita mau terus diubahkan, mau membuka hati kita supaya firman-Nya itu yang terus akan menyempurnakan kehidupan kita serupa gambarnya. Seperti emas yang murni, biarlah kita boleh dibentuk oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru, yang serupa gambarnya. Pulihkan hatiku. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Katakan, pulihkan hatiku Tuhan. Biar aku menjadi ciptaan yang baru. Biar serupa gambar-Mu hidupku Tuhan. Mari buka hati, biar firman-Nya itu boleh masuk ke dalam hati kita. Biar firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu pimpinan-Mu Roh Kudus. Pulihkan hidup kami Tuhan.
memenuhiku. Kekudusan-Mu memenuhiku Tuhan. Tuhan ini Rinduku, ubah hatiku seperti hati-Mu. kudus berkenan bagi-Mu. Amin. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, Sucikanku, pulihkan hatiku Tuhan. Ubah hatiku. Saya undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. kudus berkenan bagi-Mu. Bagai emas yang murni, Bagaikan emas yang murni, amin Tuhan. bentuk hatiku Selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Ya Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau taruhkan di bawah kaki-Mu. Sepenuhnya ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Sepenuhnya ada dalam kendali-Mu Tuhan. Seluruh kehidupan kami, mari ubahkan apa yang jahat dalam hidup kami, apa yang tidak berkenan di dalam hidup kami. Pulihkanlah ya Tuhan, ubahkanlah ya Tuhan. Biar kasih setia-Mu itu mengalir memenuhi hidup kami. Sungguh nyata perbuatan-Mu Tuhan. Sungguh nyata kasih kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami mau bertumbuh, kami mau berbuah lebat. Sucikan kami Tuhan. Sucikan kami. Sungguh kami tahu Tuhan, betapa tidak berkenannya kami di hadapan-Mu. Sungguh kami tahu betapa tidak layaknya kami di hadapan-Mu. Sebab itu kuduskanlah ya Tuhan. Sebab itu sucikanlah, pulihkanlah ya Tuhan. Pulihkan dengan kasih-Mu yang ajaib itu. Bentuklah hidup kami seturut gambar-Mu, seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan padamu.
dengan pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau dijamah Tuhan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Sebab dari itu Tuhan beracara atas setiap pribadi lepas pribadi saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu menjamah setiap kami. Kasih-Mu mengubahkan kami Tuhan. Dan kasih-Mu yang memulihkan hidup kami Bapa. Sehingga kami menjadi ciptaan yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja. Kami luaskan Roh-Mu bekerja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang terkasih. Ya. Puji Tuhan, hari ini mungkin ada sesuatu yang sedikit beda ya. Biasanya anak-anak tidak bersama kita, tapi hari ini khusus anak-anak bisa beribadah bersama-sama dengan kita semua ya. Untuk adik-adik, mulutnya dikunci dulu sebentar ya. Kita mau dengerin firman Tuhan supaya kita diberkati oleh Tuhan ya. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan saat pagi hari ini. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini bertemakan hukum yang baru. Ya. Sudah siap? Ya. Inilah saudara. Saudara kalau lihat gambar ini, coba tolong ditampilkan. Ya. Ada apa saudara? Ada anjing dengan kucing ya. Ada gambar anjing dengan kucing. Ya. Saudara, kalau kita lihat gambar ini, mungkinkah seekor anjing itu bisa duduk bersama dengan seekor kucing? Berantem nanti. Oh, suka berantem ya. Ternyata menurut anak-anak dan kebanyakan orang tidak mungkin ya seekor kucing itu bisa duduk bersamaan dengan seekor anjing ya. Tidak mungkin. Nah, buktinya anak-anak juga bisa jawab dan kita juga sering lihat bahwa mungkin kalau Bapak Ibu suka nonton film kartun ya, ada film Tom and Jerry di mana di situ kucing bersama anjing tuh nggak pernah bisa bersama-sama ya. Kalau kucing ketemu anjing tuh pasti dikejar sama anjing. Ya, bahkan saya sering lihat juga kalau di jalan-jalan seperti ini ada kucing, dia melihat mau lewat, ngelihat dari jauh ada anjing, dia pasti jalannya minggir, saudara. Ya, dia takut dikejar. Ya, kalau dikejar dia pasti langsung cepet-cepet cari tempat naik untuk manjat. Ternyata tidak bisa bersama-sama. Tidak bisa rukun, selalu bertengkar, ya. Coba tolong dibuka lagi. Ternyata saudara, dimungkinkan bisa kucing dengan anjing itu duduk bersama-sama kalau pemiliknya sama ya. Kalau kucing punya tetangga dengan anjing punya kita, mungkin nggak bisa duduk sama-sama ya. Tapi kalau pemiliknya sama, otomatis pemiliknya ini akan berupaya supaya dia yang menyukai anjing, dia yang menyukai kucing bisa main bareng-bareng, bisa duduk bareng-bareng ya. Sekalipun kenyataannya orang bilang, wah kucing sama anjing itu nggak pernah bisa bareng-bareng, nggak pernah bisa kumpul sama-sama ya. Nah, maka dari itu ternyata kalau pemiliknya sama bisa, dimungkinkan bisa karena dilatih ya. Pemiliknya sama, kalau pemiliknya sama, pemiliknya punya tuh tujuan ya. Dia latih kucingnya, dia latih anjingnya sehingga satu saat dia bisa duduk bersama-sama, dia bisa bermain bersama-sama. Seperti saudara dan saya, saudara berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ya, ada yang dari timur, ada yang dari barat, ada yang dari Betawi, ada yang dari Batak, dari Manado. Suku kita beda, asal kita beda.
budaya kita juga beda, bahkan ada yang dari barat ya, dari Jerman dan yang lain-lain sebagainya. Kita semua beda, nggak ada yang sama. Kita punya sifat pun berbeda. Tapi kenapa kita bisa nyatu di tempat ini, saudara? Kita bisa kumpul sama-sama, kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, kita bisa berbicara satu dengan yang lain sama-sama. Kenapa, saudara? Karena saudara dan saya pemiliknya sama. Siapa pemilik kita? Tuhan Yesus. Pemilik saudara dan saya itu Tuhan Yesus. Makanya kita bisa duduk bersama-sama di tempat ini, kita bisa bernyanyi, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa sharing sama-sama ya, kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, bisa bersatu sekalipun dari daerah yang berbeda, suku yang berbeda, sifat yang berbeda, budaya yang berbeda, dan yang lain-lain. Ya, coba saudara boleh tengok kiri kanan saudara, ada nggak yang sama dengan saudara? Beda semua, ya. Dan kita bisa bersama-sama di tempat ini itu karena Tuhan yang kita miliki, yang saudara miliki. Tuhan punya saya, Tuhan juga punya saudara. Makanya kita bisa bersatu bersama-sama. Amin. Ya, selanjutnya. Saudara, dalam perjanjian lama kita mengenal 10 perintah Allah. 10 commandment ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Di dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran ada 10 perintah Tuhan. Ya, mungkin anak-anak sekolah minggu karena dia belajar ada yang masih ingat. Ya, perintah ke-1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat dan selanjutnya dan selanjutnya. Ada 10 perintah ya di dalam perjanjian lama yang Tuhan nyatakan kepada setiap umatnya, dan di dalam perjanjian baru pun Yesus memberikan satu perintah baru. Ya, adik-adik suaranya dipelankan dulu, jangan ngobrol dulu. Oke? Ya. Ada perintah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Ada yang sudah ketemu? Ya, kita baca ya bersama-sama ya. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, kelihatannya ini perintah baru ya, saling mengasihi. Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Dalam dunia hukum ada asas yang berbunyi seperti ini, lex posteriori, derogat legi priori. Artinya saudara, hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Namun dalam iman percaya orang Kristen tidak seperti itu ya. Hukum yang baru menyempurnakan hukum yang lama. Kalau di dalam dunia hukum, setiap keluar hukum yang baru, hukum yang lama pasti tidak akan berlaku atau dikesampingkan. Lebih diutamakan hukum yang baru yang sudah diterbitkan. Tetapi di dalam iman Kristen, hukum yang baru itu tidak akan menghilangkan hukum yang lama, tapi dia akan melengkapi atau menyempurnakan hukum yang lama. Yesus memberikan perintah baru. Ya, perintah barunya seperti ini. Kita harus saling mengasihi. Yesus memberikan perintah baru bukan berarti belum pernah ada. Ya, perintah ini sudah ada di dalam kitab Taurat dalam perjanjian lama. Ya, di dalam kitab Ulangan, di dalam kitab Imamat itu nanti saudara bisa baca ada ya. Dan semua perintah ini Tuhan ingin kita jalankan.
kita lakukan. Perintah barunya, kita harus saling mengasihi. Ketika Tuhan Yesus memberikan satu perintah baru atau hukum baru, itu berarti 10 perintah Allah yang tadi sudah sebagian saya bacakan, nanti saudara bisa baca kembali ya di dalam Keluaran 20. Itu berarti 10 perintah Allah tetap berlaku. Ya, tidak dikesampingkan atau tidak dihilangkan. Setiap perintah Tuhan yang sudah tercatat di dalam kitab hukum Taurat itu tidak bisa dihilangkan, lalu kita menjalankan hukum yang baru yang Tuhan berikan. Sementara yang Tuhan perintahkan 10 perintah itu kita nggak lakukan. Enggak, saudara. 10 perintah itu tetap kita lakukan, disempurnakan dengan lebih lagi dengan perintah yang Tuhan berikan, yaitu perintah yang baru tadi. Kita nggak bisa melakukan perintah yang baru sementara perintah yang lama kita abaikan, nggak kita lakukan, nggak bisa. Harus kita lakukan. Jadi menyeluruh kita melakukannya, ya. Kita sempurnakan dari yang kemarin itu belum sempurna. Kalau di dalam kitab Perjanjian Lama, perintah-perintah Tuhan itu seperti cermin buat kita, ya. Kita tidak boleh ini, kita tidak boleh itu. Tapi setelah keluar hukum yang baru itu kita lakukan dan dia akan menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan di dalam 10 perintah Tuhan itu. Ya. Jadi semua perintah Tuhan itu harus dilakukan, harus dijalankan, nggak boleh setengah-setengah. Saya hanya mau menjalankan perintah Tuhan hanya yang perintah baru saja, enggak. Saya juga nggak mau melakukan perintah yang lama saja, yang barunya nggak bisa, saudara. Kita harus melakukannya secara menyeluruh. Semuanya harus kita lakukan. Yang namanya perintah, dengarkan saudara, sebab yang namanya perintah itu hukumnya wajib, termasuk firman Tuhan. Ya, yang namanya perintah itu hukumnya wajib dilaksanakan, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, saudara dan saya harus melakukannya. Itulah perintah. Ya, seperti di dalam gambar ini, saudara bisa melihat ada seorang prajurit, ya, seorang tentara, dia dipanggil untuk maju ke medan perang. Dia harus melakukan tugasnya. Sekalipun dia harus meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung. Mau gak mau, suka atau tidak suka, namanya perintah. Dia harus laksanakan. Sekalipun dengan berat hati ya, seorang suami harus meninggalkan istri yang sedang hamil. Berat hati, saudara. Tapi karena perintah, dia selalu katakan siap. Enggak bisa. Ntar deh Pak, kalau istri saya sudah melahirkan. Enggak bisa, saudara. Nanti komandan setelah anak saya lahir. Enggak bisa seperti itu, saudara. Semua harus dilakukan. Ya, kapan diperintahkan? Ya saat itu. Dia lakukan, dia laksanakan. Makanya seorang prajurit, seorang tentara itu harus selalu berkata siap tatkala dia diperintahkan oleh atasannya. Ya. Semua harus dikerjakan ya. Supaya kamu saling mengasihi. Ini perintah Tuhan. Kehidupan kasih itu sangat penting bagi Kristus. Sehingga Kristus mengulang pengajarannya terhadap murid-muridnya atau kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi, itu kata Tuhan. Perintah barunya seperti yang tadi sudah kita baca di dalam kitab kita tadi yang sudah kita baca ya saudara, di dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Jadi Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk saling mengasihi, bukan sekali, 2 kali, bukan hanya 3 kali.
Kehidupan kasih bagi Tuhan itu sangat penting, makanya Dia perintahkan kepada setiap murid-muridnya untuk saling mengasihi, termasuk kepada saudara dan saya. Kita yang hidup di dalam anugerah Tuhan, saudara yang hidup karena anugerah Tuhan, betul? Ya, sebab kalau kita lihat, kita tengok ke belakang, siapa diri kita sebenarnya? Ternyata kita bukan siapa-siapa, bukan? Ya, kita yang hidup karena anugerah di dalam Kristus, kita diperintahkan Tuhan untuk saling mengasihi sesama, bukan menurut standar kita, ya, bukan menurut ukuran kita. Di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 22 juga ada, ya, di dalam ayat 37 sampai 39, bahwa kita harus saling mengasihi sesama, seperti mengasihi diri kita sendiri. Tetapi di dalam Yohanes 13 ayat 34, Tuhan pingin kita mengasihi sesama lebih daripada itu. Dia lebih sempurnakan lagi. Kita mau dibawa naik lebih tinggi. Saudara, dikatakan Tuhan harus mengasihi sesama, bukan hanya seperti kita mengasihi diri kita sendiri, tetapi harus lebih naik lagi. Seperti Kristus telah mengasihi kita, seperti Kristus telah mengasihi saudara. Itulah yang Tuhan mau tatkala saudara mengasihi orang lain, mengasihi sesama, standarnya harus pakai standarnya tuh Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi sesama menurut penilaian atau ukuran kita sendiri, ya menurut kita, baiknya menurut kita, benarnya menurut kita. Tapi kalau benarnya menurut standarnya Tuhan, dan Tuhan katakan yang kita pakai itu seperti Tuhan mengasihi kita. Itu yang kita pakai untuk mengasihi sesama. Ya. Seperti Tuhan sudah mengasihi kita, Dia mau berkorban bagi saudara dan saya. Di mana? Dia buktikan di atas kayu salib. Tanpa memandang saudara siapa dulunya. Tanpa melihat saudara sudah benar atau belum. Kita dulunya orang berdosa, saudara. Dan kita tidak berharga sebenarnya di mata Tuhan. Tapi oleh karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, dengan kasih-Nya yang luar biasa, dengan kasih-Nya yang ajaib, Dia gak lihat saudara, Dia gak lihat saya. Dia mau berkorban buat saudara dan saya di atas kayu salib. Dia berikan nyawanya sehingga kita beroleh hidup. Nah, standar inilah yang Tuhan mau kita pakai tatkala kita bisa melakukan perintah yang baru, yaitu saling mengasihi dengan standarnya Tuhan. Seperti Tuhan mengasihi saya. Kalau kita mengasihi sesama dengan standar kita atau ukuran kita, ya, saya mau mengasihi kamu kalau kamu baik dengan saya. Ya? Betul enggak? Saya mau mengasihi saudara karena saudara mengasihi saya. Tapi kalau standarnya Tuhan, enggak. Kita tidak memandang dulunya siapa dia. Sekalipun dia pernah berbuat salah, dia pernah berbuat dosa yang besar, kalau kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan standarnya Tuhan, maka kita bisa mengasihi dia apa adanya. Amin, saudara. Kita bisa mengasihi dia apa adanya. Kita bisa menerima dia dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus, dengan lapang dada. Kita bisa terima dia. Jadi ada naik tingkat, ya. Bukan lagi mengasihi sesama menurut ukuran kita sendiri, ya. Saya mengasihi. Ya, firman Tuhan katakan kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, mengasihi diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau minta kita naik lebih tinggi lagi. Mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita, harus kita lebih pandang naik lebih tinggi lagi, ya. Mengapa sih harus mengasihi? Nah, mengapa harus mengasihi? Dan
Siapa yang harus dikasihi? Supaya kamu saling mengasihi, yang pertama saudara, kita mengasihi keluarga kita. Yang pertama bisa saudara lakukan mengasihi yaitu buat keluarga saudara. Di dalam keluarga saudara, saudara harus mengasihi suami dengan istri, anak dengan orang tua, bahkan dengan saudara. Suami istri harus saling mengasihi. Kalau enggak mengasihi, bagaimana bisa hidup satu rumah, ya, menjadi sebuah keluarga? Kan enggak bisa saudara. Harus ada kasih. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Dan hukumnya Tuhan sudah tetapkan ya. Seorang suami mengasihi istrinya, seorang istri tunduk pada suaminya. Anak mengasihi orang tua mengasihi anak. Dan mengasihi saudara-saudaranya. Yang kedua, di dalam keluarga kita harus mengasihi keluarga kerajaan Allah. Di mana? Di dalam gereja. Ya. Saudara, kita dipersatukan oleh karena kasih Tuhan. Saudara harus saling mengasihi karena kita satu di dalam keluarga kerajaan Allah. Ada darah Kristus yang termeterai di dalam setiap hati saudara dan saya. Maka dari itu, seperti tadi sudah saya katakan, kita ini berbeda-beda. Kita ini gak ada yang sama. Sifat saudara juga beda, ya kan? Budaya saudara juga beda, satu dengan yang lain. Tapi kita bisa saling mengasihi. Jemaat dengan jemaat, pelayan Tuhan dengan sidang jemaat, ya. Juga kita harus bisa mengasihi keluar bersama masyarakat yang ada di luar sekitar kita. Siapa yang harus kita kasih? Keluarga kita terutama, ya, saudara seiman. Di dalam gereja juga harus saling mengasihi antara sesama jemaat dengan pelayan Tuhan, sehingga terikat, ya, terjalin kasih yang baik, kasih yang mesra, tidak saling gontok-gontokan, ya, tidak ada lagi saling iri hati, dengki. Karena ada kasih itu Tuhan yang mengikat. Juga kita harus saling mengasihi di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tidak hidup sendiri, saudara. Di sekeliling kita ada orang-orang yang dekat dengan kita, tetangga kita. Kita juga harus belajar mengasihi mereka. Bukan karena mereka tidak seiman dengan kita terus kita tidak bisa mengasihi mereka. Ya, kita tetap harus mengasihi mereka. Dengan standarnya Tuhan, kita pakai untuk mengasihi mereka. Ya, mengapa kita harus mengasihi? Mengapa kita harus pakai kasih? Dasar dari kehidupan kita. Yang pertama, karena kasih itu tidak diskriminasi. Saudara dan saya sama, amin. Ya, kita semua berharga, amin. Tidak saling memandang rendah satu dengan yang lain. Tidak ada diskriminasi. Oh, karena kamu kulitnya hitam, kamu dari timur, saya tidak mau main dengan kamu, saya tidak mau bergaul, saya tidak mau berteman. Enggak. Ya. Kasih itu tidak diskriminasi, artinya tidak memojokkan satu dengan yang lain, tidak menyudutkan satu dengan yang lain. Kita menghargai, kita saling menghormati satu dengan yang lain, sebab kita percaya setiap kita berharga di mata Tuhan dan kita tidak memandang rendah kepada siapapun juga. Ya. Tidak melihat saudara dari suku mana, tidak melihat warna kulit saudara. Warna kulit saudara beda-beda, betul nggak? Ya, mata kita juga berbeda-beda, rambut kita pun berbeda-beda, ya, suku kita berbeda-beda. Maka yang bisa menyatukan yang berbeda-beda itu hanya kasih, saudara. Maka itu kasih itu harus kita lakukan.
tidak melihat latar belakang kita seperti apa. Coba saudara, kalau kita berkumpul dalam satu tempat dan di mana kita berkumpul itu melihat latar belakang kita seperti apa, pasti kita tidak akan merasanya nyaman. Betul? Kita nggak akan merasa enak untuk kita terus berada di lingkungan seperti itu. Karena kita merasa saya lain sendiri. Saya beda sendiri. Saya bukan bagian. Tapi kasih Tuhan yang menyatukan itu tidak diskriminasi seperti itu. Saudara dan saya sama berharga di mata Tuhan. Ya. Yang kedua, kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu tidak melihat atau membicarakan kekurangan orang lain. Kalau saudara mengasihi siapapun dia, kita nggak akan pernah bicara tentang kejelekan dia, kekurangan dia. Kita tidak akan pernah membuka aib tentang orang yang kita kasihi. Betul nggak saudara? Ya. Karena kasih itu kita nggak mau menjadi orang yang suka membicarakan tentang kekurangan orang lain, kejelekan orang lain, dan kita tidak akan menjadi orang yang suka membuka aib orang lain, keburukan-keburukan orang lain. Karena kita tahu ada kasih, saya mengasihi dia, maka segala sesuatu yang jelek, segala sesuatu yang tidak baik yang terdapat dalam diri dia tidak perlu saya buka. Tidak membuka kejelekan orang lain. Maka dari itu saudara, kalau saudara suami istri, bapak ibu ya, kalau pasangan kita masih lengkap, mari kita belajar untuk terus mengasihi dia. Jangan kita cerita terus, kamu nih begini, kamu tuh begitu. Ya, seringkali kan seperti itu kalau kumpul. Kamu nih selalu begini ya, buka odol aja nggak bisa ya, itu kan. Tapi setelah nggak ada, baru berasa. Setelah dia nggak bersama-sama lagi, baru berasa betapa kita memerlukan dia. Betapa dia tuh penting sama kita, buat kita. Maka dari itu saudara, jangan keburu kebelanjur setelah dia nggak ada. Setelah dia pergi meninggalkan kita, kita baru merasakan. Amin saudara. Cintai, kasihi pasangan saudara. Cintai anak-anak saudara, kasihi anak-anak saudara, kasihi keluarga saudara dengan sepenuh hati saudara. Jangan setengah-setengah, kita harus full kasih. Mengasihi suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita. Jangan menyesal di akhir. Ya, orang bilang menyesal belakangan itu nggak ada artinya, rugi. Lebih baik menyesal dari awal. Ayo kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Saudara, saya percaya saudara tahu persis ya kelemahan, kekurangan pasangan saudara. Tapi setiap kekurangan, kelemahan pasangan saudara atau anak saudara sekalipun tidak patut untuk saudara ceritakan kepada orang lain, saudara. Ya. Ceritakanlah pada Tuhan. Kalau engkau merindukan suamimu diubahkan Tuhan, minta sama Tuhan. Tapi dengan syarat saudara, bukan hanya kita minta untuk dia diubahkan, kita juga harus minta kita diubahkan. Ya, sehingga kita benar-benar menjadi ciptaan yang baru, menjadi keluarga yang saling mengasihi. Kasih itu memberi, ya, bukan hanya kita berkorban, bukan hanya kita menutupi, tapi kita juga belajar mengasihi dengan memberi nasihat. Mungkin ada hal-hal yang kurang pas, kita mau belajar juga memberi nasihat, memberi pertolongan, memberi kesempatan, memberi tumpangan.
Itu kasih. Kasih yang terakhirlah. Kenapa kita harus mengasihi dengan kasih standarnya Tuhan? Karena kasihnya Tuhan itu rela berkorban. Rela berkorban. Bukan kita mau berkorban kalau dia sudah berkorban buat saya. Saya mau memberi kepada saudara kalau saudara sudah memberi pada saya. Saya mau memberi karena saudara sudah memberi saya. Gak, saudara. Sekalipun dia tidak bisa memberi apa-apa, kalau kita bisa mengasihi dia, kita mau berkorban buat dia. Amin. Kita mau berkorban buat pasangan kita mau berkorban buat keluarga kita. Terlebih kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga mau berkorban buat Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara harus mau berkorban buat Tuhan. Berkorban waktu, berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban hidup saudara untuk melayani Tuhan. Karena dia sudah jauh lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Buktinya dia sudah mati di atas kayu salib. Dia berikan nyawanya buat saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya beroleh hidup dari Tuhan. Sungguh anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Selain kita kembali mengasihi Tuhan. Kasih, rela, berkorban. Ini yang harus kita mulai terapkan, saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, ayo setia beribadah. Ayo setia melayani Tuhan. Ayo setia bersekutu. Ayo setia baca firman Tuhan. Ayo setia berdoa. Amin. Berilah dirimu untuk melakukan perubahan, saudara. Sebab itu yang Tuhan inginkan, kita tidak harus selalu sama seperti hari kemarin. Tuhan mau setiap hari demi hari ada perubahan yang baru di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat satu tayangan yang terakhir. Ya, Irma, jika di Banyumas, Jawa Tengah tadi ada seorang anak yang dalam keadaan lemah tubuh masih berjuang merawat sang ayah. Di desa terpencil di Sumedang, Jawa Barat ada bocah kelas 5 SD yang harus mengurus segala keperluan rumah tangga dan 3 adiknya setelah ditinggal pergi ibunya. Sementara sang ayah sudah meninggal dunia. Betul sekali, di tengah kekalutan bocah malang ini mengurus adik bungsunya yang masih bayi. Beruntung ada warga yang memberi perhatian dan juga bantuan. Raut wajah memelas Repan, bocah lelaki ini mengundang rasa iba. Sudah 1 minggu ia harus mengurus segala kebutuhan rumah hingga mengasuh 3 adiknya seorang diri di tempat tinggal sederhana mereka. Kasihan, saudara. Rumah mungil berukuran 5 kali 4 meter, beralas tikar tanpa kasur yang layak dengan penerangan seadanya. Sementara sang ibu entah berada di mana. Padahal adik bungsunya masih berusia 4 bulan dan membutuhkan ASI serta dekapan hangat ibu mereka. Terkadang adik kedua Repan membantu membuatkan susu untuk si bungsu. Sungguh pemandangan yang menyayat hati. Sambil menggendong sang adik, Repan yang masih duduk di kelas 5 SD ini menangis, mengingat ibunda tersayang yang katanya mencari nafkah pergi berjualan minyak di Jawa setelah ayah Repan meninggal dunia 3 bulan silam. Repan dan adik-adiknya hanya bisa berharap sang ibu segera pulang. Adik, setiap hari seperti ini? Iya, Apa aja ngurusnya? ngurus adik-adik. Ngurus adik-adik. Nah, keseharian gimana ngurusnya? Ya sama ini aja berempat. Tidur berempat. Kisah malang 4 bocah terlantar di desa Warga Luyu, Kecamatan Tanjung Medar, Sumedang, Jawa Barat ini segera mengundang simpati. Di tengah guyuran hujan deras, Minggu malam pihak kepolisian setempat datang menjenguk melihat kondisi 4 anak malang ini.
Selain polisi, ada juga bidan desa yang datang untuk memeriksa kondisi kesehatan mereka. Si bungsu yang sempat tak mau minum susu, rupanya sedang mengalami demam tinggi. Ya alhamdulillah Pak, kalau kondisinya kan sehat banyak. Cuman ini kan ada hangat. Mungkin akibat karena kan terlalu banyak yang kesini ya Pak ya. Pintunya terlalu terbuka. Karena banyak di ini tempat yang terbuka, terus kan banyak orang ya Pak ya. Jadi bayinya ada rada hangat, tapi kan alhamdulillah Pak sudah dikasih obat dari malam. Terus tadi pagi alhamdulillah ini udah mendingan. Ini juga kan neneknya juga sudah mau, kan tadinya nggak mau Pak. Iba melihat kondisi keempat bocah terlantar, warga juga mulai mengulurkan tangan memberi bantuan, dari mulai pakaian, makanan, hingga kebutuhan si bungsu yang masih bayi. Sementara pihak kepolisian hingga kini masih berupaya mencari keberadaan ibu keempat anak terlantar ini. Beben HVA, MNC Media, Sumedang, Jawa Barat. Ya saudara, kita lihat pengorbanan ya, seorang anak ya, yang masih kecil, yang sebenarnya dia masih memerlukan kasih sayang, yang sebenarnya dia masih memerlukan perhatian orang tua, tapi orang tuanya, ibunya pergi meninggalkan keempat anaknya. Seharusnya dia masih masa main ya, masih masa-masa menikmati anak-anak, tapi dia harus mengurus ketiga adiknya. Ini pengorbanan yang luar biasa ya, yang mau nggak mau dia harus lakukan. Dia harus rela mengorbankan waktu bermainnya, dia harus rela mengorbankan untuk dia bisa bersenang-senang dengan teman-temannya. Dia harus mengurus ketiga adiknya, bahkan ada yang masih bayi, saudara. Kasih itu rela berkorban. Ini pun harus ada di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kasih itu rela berkorban. Mari kita mau berkorban bagi orang-orang yang kita kasihi. Kita mau lebih lagi, saudara. Kita mau lebih lagi mengasihi. Perintah Tuhan yang baru, kita harus saling mengasihi. Maka terus Tuhan ingatkan. Kita harus mengasihi sesama kita, bukan menurut standar atau ukuran kita sendiri. Ya, bukan hanya seperti kita mengasihi diri kita sendiri, tapi Tuhan mau lebih lagi. Seperti Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya, itu yang harus kita terapkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Setiap kita, hendaklah kita meresponi setiap firman Tuhan. Saya mengundang WL untuk maju ke depan. Kita angkat pujian yang terakhir tadi. Haleluya. Pulihkan aku Tuhan dengan kasih-Mu. Haleluya, pulihkan ya Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah Tuhan, bentuklah Yesus. Jadikan hati kami seperti hati-Mu, kekudusan-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan ini rinduku, ubah hatiku seperti hati-Mu, jadi kudus dan berkenan. Ya Yesus. Amin Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami terus mau selalu dibaharui oleh Tuhan. Pulihkan kami terus. Glory haleluya. Yesus. Ini kami Tuhan di hadapan
saudara bisa mengasihi orang-orang yang ada di dekat saudara dengan sepenuh hati saudara. Perintah ini bukan cuma sekedar perintah yang baru. Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal bunimu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah ya hukum yang terutama. Tuhan juga menginginkan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan kasih yang Tuhan sudah contohkan, yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Itu yang Tuhan mau saudara pakai untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi orang tua, mengasihi anak, mengasihi keluarga saudara. Terlebih mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih yang tidak membeda-bedakan, kasih yang selalu menutupi kekurangan orang lain, kasih yang mau berkorban bagi keluarga, terlebih lagi bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Apakah kasih saudara sudah mulai kasih yang suam-suam kuku, tidak lagi hangat tersalur kepada keluarga saudara, tidak lagi panas tersalur untuk melayani Tuhan? Saudara bisa datang pada Tuhan secara pribadi. Oh Tuhan, perbaharui kasihku kepadamu, perbaharui kasihku kepada pasanganku ya Tuhan, perbaharui kasihku kepada keluargaku ya Tuhan. Lord Yesus, perbaharui kasihku kepadamu Tuhan. Aku mau kasih mula-mula itu ada di dalam hatiku, sebagaimana dulu aku mengasihi Engkau pertama kali. Saat ini aku juga mau lebih mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepadaku. Saat ini aku mau lebih lagi Tuhan. Katakan, aku mau lebih lagi Tuhan. Aku mau lebih lagi Yesus. Aku mau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengalirlah kasih-Mu Tuhan. Mengalirlah kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa untuk firman Tuhan, untuk menguatkan nanti sesaat oleh Bapak Gembala. Kami bersyukur Tuhan tidak memberi banyak perintah kepada kami. Hanya satu perintah baru, saling mengasihi. Ketika kasih itu mulai hilang dari hidup saudara dan saya, maka hidup itu akan seperti hambar rasanya. Tetapi ketika kasih Tuhan itu dicurahkan kepada saudara dan saya, maka semuanya akan menjadi indah. Kembalikan kasih-Mu buat kami semuanya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu, supaya kami bisa mengasihi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk saudara. Kita akan melihat tayangan sejarah berdirinya organisasi kita ini, Sinode GUPDI, ya. Kalau kita melihat sejarah Pantai Kosta masuk ke Indonesia, maka kita tidak bisa lepas dari peristiwa di Azusa di Amerika Serikat, ketika seorang gadis dalam persekutuan tiba-tiba dibaptis oleh Roh Kudus sekitar tahun 1901.
lalu mulai bergeser ke tempat-tempat yang lain. Dan sejak saat itu Roh Kudus bekerja sedemikian luar biasa terlihat di berbagai macam tempat, termasuk ke Asia, termasuk juga ke Indonesia. Sejarah Pentakosta masuk ke Indonesia itu melalui dua cara, baik yang dibawa oleh orang-orang Amerika maupun oleh orang-orang Eropa. Yang pertama, mereka datang ke Indonesia hanya mau menularkan spirit Pentakosta saja. Mereka mau bercerita bagaimana dijamah oleh Roh Kudus, bagaimana dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka mau bercerita kepada orang-orang Indonesia yang ada di Temanggung, yang ada di Ambarawa, yang ada di Cepu, dan seterusnya. Mereka tidak punya keinginan untuk mendirikan gereja di Indonesia, hanya menularkan spirit saja. Bagaimana Roh Kudus bekerja kepada mereka dan teman-teman mereka di Eropa dan di Amerika. Lalu yang kedua, memang ada organisasi-organisasi dari Eropa dan Amerika yang diutus ke Indonesia untuk mendirikan gereja beraliran Pentakosta. Jadi dua cara itu, saudara. Teruskan aja nggak apa-apa, ya. Dan di Indonesia pada waktu itu dijajah oleh orang-orang Belanda, maka ada banyak orang-orang Belanda yang mulai masuk dalam aliran Pentakosta. Orang-orang Belanda yang melayani Tuhan di Indonesia, mereka membuat sebuah perkumpulan yang dinamakan Pinkster Convent. Pinkster Convent itu kumpulan orang-orang Belanda yang melayani di Indonesia yang beraliran Pentakosta dari berbagai macam latar belakang. Tapi Pinkster Convent ini nggak bisa bertahan lama karena latar belakang teologi mereka yang berbeda-beda, sehingga pecahlah Pinkster Convent itu. Ada salah satu hamba Tuhan yang ada di persekutuan atau perkumpulan Pinkster Convent tadi, seorang perempuan yang pada waktu itu perempuan nggak boleh khotbah. Yang boleh khotbah itu hanya pria saja, dan perempuan itu namanya Suster Al. Lalu Suster Al keluar dari perkumpulan itu, mendirikan gereja yang namanya Pinkster Sending tanggal 22 Januari tahun 1922. Suster Al kemudian melayani Tuhan di bawah naungan Pinkster Sending, tapi belum dapat badan hukum. Dan pada tanggal 17 September 1935 baru mendapatkan badan hukum yang dikeluarkan dari Bogor. Dan itulah yang menjadi titik awal berdirinya gereja kita, yang dalam bahasa Belanda namanya Pinkster Sending. Dalam bahasa Indonesia namanya Gereja Utusan Pentakosta. Jadi gereja utusan Pentakosta secara sah badan hukum diakui pemerintah pada tanggal 17 September 1935. Jadi hari kemarin itu genap berusia 87 tahun. Tidak mudah, saudaraku. Gereja kita ini, sinode kita, organisasi nggak mudah. Ketika Belanda dikalahkan oleh Jepang, maka pendeta-pendeta Belanda ditangkap oleh Jepang dan dipenjarakan oleh Jepang. Termasuk pendeta-pendeta GUP yang mayoritas orang-orang Belanda waktu itu ditangkap, dipenjarakan oleh orang-orang Jepang. Sehingga perkembangan GUP waktu itu sangat berat karena hamba-hamba Tuhannya dipenjara karena peralihan kependudukan, artinya dari Belanda ke Jepang.
Namun tahun 1942 sampai 45 Jepang dikalahkan oleh sekutu, sehingga pendeta-pendeta yang berbangsa Belanda yang ada di Indonesia mulai dilepaskan dari penjara, termasuk pendeta-pendeta GUP yang berbangsa Belanda mulai keluar dari penjara, termasuk juga Suster Al, pendiri gereja kita, dikeluarkan dari penjara. Namun Indonesia dalam situasi yang masih rusuh. Peralihan dari Jepang untuk menjadi negara yang bebas merdeka, Indonesia itu nggak semua daerah aman. Ya. Pendeta-pendeta GUP yang dari latar belakang Belanda kemudian mencari daerah-daerah yang aman, saudaraku, yang dalam pendudukan Indonesia. Sementara pendeta-pendeta GUP yang asli orang Indonesia itu cari ke tempat-tempat pedalaman, saudaraku. Sehingga komunikasi antara pendeta yang di pedalaman sama pendeta yang di kota-kota nggak nyambung. Pada waktu itu sekitar 1943-44 yang namanya gereja GSCA itu yang kita lihat yang ada di Sorken ya, tapi bukan di Sorken ya, pada waktu itu menawari kepada pendeta-pendeta GUP yang di pedalaman, daripada kalian susah, udah gabung saja ke sinode kami. Daripada kalian susah, udah gabung, lebur saja ke GSCA. Saudaraku, puji Tuhan, andai kata waktu itu pendeta-pendeta di GUP yang ada di pedalaman menerima tawaran dari GSCA untuk bergabung melebur, maka nama GUP udah nggak ada lagi. Selesai di tahun 1942. Hamba-hamba Tuhan GUP yang ada di pedalaman menolak, enggak, kami tetap mau hidup, kami mau tetap menjalankan organisasi di bawah naungan Pinkster Sending GUP. Lalu teruslah berjalan sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Jadi gereja atau sinode kita ini berusia 87 tahun. Ada 109 gereja yang ada di Indonesia, ada 1 di Jerman, ada 3 di Belanda. Ya. Hari ini jumlah jiwanya ada sekitar 24.000 orang lebih. Ada 350 pendeta yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi puji Tuhan, tapi kita nggak bisa berhenti di sini, saudara. Kita harus terus bergerak. Kita harus terus berjalan. Kita harus terus menangkap isi hati Tuhan. Saya agak kesulitan tuh membuat sejarah ini, saudara, karena data-datanya sangat minim sekali. Tapi puji Tuhan, kita minimal benang merahnya sudah kita dapat, bahwa sinode GUPD itu sinode yang ditaruh Tuhan di Indonesia khususnya. Dan gereja-gereja mengakui GUPDI adalah sinode yang tidak pernah pecah. Belum pernah pecah sampai hari ini. Kalau gereja lain, sinode lain bisa dirikan sinode sendiri, tapi kita enggak. Dari tahun 35 sampai tahun 2022 GUPDI belum pernah pecah. Jadi itulah kelebihan kita, itulah kekuatan kita. Kiranya GUPDI terus akan maju sampai Tuhan datang mengangkat gerejanya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita ada satu acara sedikit, yaitu potong kue. Ya, potong kue. Silakan maju. Ini simbol saja, saudaraku, ya. Ini simbol saja. Ini bukan ulang tahun gereja kita, bukan. Bogor maksudnya. Ini adalah ulang tahun
sinode ya. Dari kemarin sudah banyak yang mengucapkan selamat ulang tahun, bahkan dari pemerintah juga dapat. Dan kita bagian dari sinode besar ini. Kita merayakan sekalipun lewat 1 hari, tapi kita merayakannya juga sebagai rasa syukur kita bahwa gereja kita, sinode kita masih Tuhan pelihara sampai detik ini. Ya, baik. Pisaunya mana? Oh, ya. Iya. Ya ini simbol saja ya. Ya. Pertama saya akan sama istri saya akan potong. Habis itu para pria. Siapa yang merasa pria maju ke depan ikut potong. Habis itu para wanita, habis itu anak-anak sekolah minggu. Oke? Oke, ya sama istri saya. Oke. Kita bersyukur ya. Sinode kita berusia 87 tahun. Ada sinode-sinode yang lain yang usianya hanya seumur jagung, saudaraku. Tapi kita sudah 87 tahun ya. Masa Belanda, masa Jepang kita lewati semuanya sampai hari ini ya. Kita bersyukur, kita serahkan sinode kita kepada Tuhan. Biarlah gereja sinode kita ini boleh terus berdiri dan maju. Iya, iya. Oke, baik. Kita bersyukur. Sekali lagi kita bersyukur. Baik, kita berdiri sekali lagi, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan dari Tuhan dan memberkati kami semuanya. Tuhan disenangkan, dan kami juga bersyukur usia sinode kami 87 tahun. Usia yang sudah tua sebetulnya di negeri ini. Namun kiranya Tuhan terus pakai dari generasi lewat generasi yang baru, supaya sinode ini boleh mewarnai negeri ini dan menjadi berkat buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang akan terus mendukung, mendorong, menopang kehidupan kami saat kami bekerja, saat kami di rumah, saat kami beraktivitas. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami. Sebentar kami akan pulang, Tuhan memberkati kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Kau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.